Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, dan lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat datang kepada setiap Anda di ruangan ini, khususnya Anda yang pertama kali berbakti beribadah dengan kami. Saya mengapresiasi kedatangan Anda. Kalau Anda sudah bersama dengan kami selama 7 minggu berturut-turut, kita berada di dalam sebuah seri khotbah tentang The Gospel According to Satan, Injil menurut setan. Kita membahas 7 kebohongan. Ya, jadi bukan nomor 6 hari ini, tapi nomor 7 itu kebohongan. Sebenarnya nomor 7, saudara ya. 7 minggu kita sudah membahas kebohongan yang setan pakai selama berabad-abad, selama milenia untuk merontokkan iman orang Kristen. Hari ini kita akan melihat yang ke-7 yang bunyinya adalah you need to live your truth. Engkau harus menghidupi kebenaranmu, versimu sendiri. Dan kita akan melihat nanti solusinya ada di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan mulai saudara dengan bertanya kepada Anda. Kalau Anda mengikuti berita politik Amerika, Anda mungkin tahu bahwa dalam slide berikutnya ya, di dalam presidential debate yang terakhir ada 2 kandidat saudara, dan ditanya oleh salah satu moderator tentang konsep mereka, policy mereka tentang imigrasi ya, topik favorit Donald Trump. Lalu dia menjawab begini, dan saya coba kutip saudara, di Springfield, Ohio, mereka makan anjing. Orang-orang imigran itu maksudnya. Orang-orang itu datang, mereka makan kucing-kucingnya. Mereka makan binatang peliharaan dari orang-orang yang tinggal di kota tersebut di Springfield. Lalu moderatornya itu melakukan fact checking secara cepat saudara, dan kemudian dia berkata, ABC News mencoba untuk bicara dengan city manager di Springfield, Ohio, dan dia mengatakan bahwa tidak ada laporan tentang klaim bahwa ada anjing, ada kucing yang dilukai atau di-abuse, apalagi dimakan oleh individu-individu yang ada di dalam komunitas migran yang ada di Springfield, Ohio. Sejak versi kebenaran Trump itu beredar, saudara, kota Springfield itu mengalami chaos. Banyak sekolah ditutup karena ada berbagai macam ancaman, dan berbagai kelompok migran yang disebutkan oleh Trump itu sangat merasa tidak aman lagi untuk keluar dari rumah mereka. Saudara, ini adalah kebenaran Trump, the version of truth yang dipercayai oleh Donald Trump. Inilah dunia yang membingungkan tentang kebenaran saya dan kebenaranmu.
Dan salah satu orang lain yang membuat ini sebuah hal yang populer adalah Oprah. Ya, gambarnya di sana di dalam speech-nya waktu dia menerima award Golden Globe tahun 2018, Saudara, dia bilang begini di dalam bahasa Inggris dan saya kutip, "What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have." Dia mengatakan bahwa kalau engkau menyatakan kebenaranmu, versimu, itu adalah sebuah powerful tool, satu hal yang sangat berkuasa yang kau miliki. Tentunya dia mengatakan kalimat itu dalam konteks dia memuji para perempuan yang berani menceritakan cerita pribadi mereka melawan ketidakadilan yang mereka alami. Tapi saudara, kalau Anda gabungkan kedua statement dari Trump dan Oprah ini memberikan kepada kita semacam sebuah kacamata. Anda tentu tidak bisa membayangkan itu kacamata gitu ya, tetapi bengkok. Bagaimana mereka melihat dunia ini dengan sangat aneh, saudara, yaitu bahwa yang penting adalah engkau memiliki kebenaran versimu, saya memiliki kebenaran versi saya, dan kau harus menyatakan kebenaranmu, kau harus menghidupi kebenaran versimu itu. Padahal itu sesuatu yang sangat aneh, bukan? Kalau kita mengikuti perasaan hati kita lalu menghidupi kebenaran versi kita itu. Karena kenapa, saudara? Karena kita tidak peduli dengan implikasinya. Implikasinya apa? Alkitab mengingatkan kita bahwa betapa liciknya hati manusia, lebih licik daripada segala sesuatu. It's so deceitful, it's so evil. Yeremia 17 ayat 9. Begitu sakit hati kita ini. Nah, waktu kita hidup dengan kebenaran di dalam ini, maka kita itu sangat rentan terhadap berbagai macam hal, saudara. Saudara tahu di Alkitab kita ada satu buku yang secara khusus dicatat dan dimasukkan dalam kanon 66 kitab kita ini. Yang tema besarnya itu adalah everyone does what was right in their own eyes. Setiap orang melakukan apa yang benar di dalam pandangan mereka sendiri. Saudara tahu buku apa itu? Yang tahu boleh pulang pagian, ya, nggak usah tunggu khotbah selesai. Buku apa, saudara? Hakim-hakim. Kitab Hakim-hakim mencatat bagaimana setiap orang umat Allah berbuat sekehendak hati mereka sendiri. They live their own personal truth. Apa yang terjadi? Ada banyak sekali kejahatan, kebohongan, bahkan bloodshed, saling membunuh satu dengan yang lain. Dan buku kitab Hakim-hakim itu memberitahu kita satu hal, saudara, bahwa hasil dari kita hidup menurut kebenaran pribadi kita adalah chaos, moral chaos, relational chaos. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat 3 subheadings di dalam slide berikutnya. The origin of the lie. Dari mana ini datang, saudara? Kemudian yang kedua, bagaimana ini bekerja, the anatomy of the lie. Bagaimana kebohongan ini dipakai oleh si jahat dan dimanifestasikan dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, solusi untuk memerangi, melawan kebohongan dari si jahat tersebut. Mari kita melihat yang pertama, saudara. Dari mana kebohongan bahwa kita harus menghidupi kebenaran versi kita itu muncul pertama kali? Well, yang jelas itu tidak muncul karena Trump atau karena Oprah, saudara, tetapi ini muncul sejak dari halaman-halaman pertama kitab suci, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika dosa pertama kali masuk ke dalam dunia. Dalam slide berikutnya, ingat saudara apa yang dikatakan si jahat. Saya sudah membahas ini dengan singkat 7 minggu yang lalu. Ketika kita memulai seri ini, setan berkata, bukankah Allah berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Did God really say kamu gak boleh makan satupun dari pohon buah? Saudara, dengan statement itu setan menanamkan the first seed of doubt, benih keraguan di dalam diri Hawa dan Adam. Dia jadi mikir, apakah Tuhan benar yang ngomong begitu ya? Tapi kemudian Hawa itu menjawab si jahat
Dia bilang, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Semua buah boleh. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah taman itu. Allah berfirman, jangan kamu makan. Kalau kamu raba bahkan kamu akan mati. Dia menjawab si jahat dengan firman Tuhan satu kali. Tapi setelah itu saudara, dia tidak bisa lagi menjawab dengan firman Tuhan. Nah, yang saya ingin garis bawahi di sini, bahwa asalnya itu dari si jahat. Kebohongan ini adalah kebohongan si jahat, saudara. Di balik Trump, di balik Oprah, ada si jahat yang beroperasi. Saudara, dalam slide berikutnya, Anda melihat cara si jahat itu menipu kita. Dia memberikan janji apa? Fulfillment, beauty, enlightenment. Kalau Anda membaca, perempuan itu melihat, tiba-tiba dia melihat, saudara, pohon buah itu baik untuk dimakan. Itu bicara soal rasanya segar, ya, rasanya mengenyangkan gitu ya. Lalu sedap kelihatannya, buahnya pasti manis, lebih manis dari ratusan pohon, ya. Saya tidak tahu buah apa, yang jelas bukan buah apel, saudara, tidak ada di Alkitab buah apel. Tetapi ini buah yang mungkin paling manis, ada delight to the eyes. Itu ngomong soal beauty. Dan yang terakhir, menarik hati karena memberi pengertian. Karena si jahat berkata, kalau kau makan kau akan jadi seperti Allah, bijaksana. Sejak hari itu saudara, sampai hari ini kita selalu mengejar 3 hal tersebut dalam hidup kita. Fulfillment, beauty, enlightenment. Anda yang studi di Melbourne, kenapa Anda datang jauh-jauh dari Indonesia ke Melbourne? Bukankah untuk mendapatkan enlightenment? Itu yang kita kejar, bukan? Bukankah untuk memiliki fulfilled life, hidup yang lebih baik itu sebab studi di luar negeri? Saudara, dari sejak hari tersebut sampai hari ini kita mengejar 3 hal ini. Dan si jahat itu mengatakan, engkau harus menemukan 3 hal ini sebagai fokus hidupmu, kemudian jadikan itu kebenaranmu dan hidupilah itu. Itu asal kebohongan tersebut. Mari kita lihat poin yang kedua, saudara, dengan poin 1 pendek, memang poin yang kedua agak panjang. The anatomy of the lie. How does it work? Saudara, yang menarik, Rasul Yohanes di 1 Yohanes 2 ayat 16 itu memberikan semacam komparasi antara apa yang dialami Hawa dan apa yang kita alami, saudara. Pencobaan yang dialami Hawa dan pencobaan kita itu mirip di dalam 3 hal ini. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 Anda baca, semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Menginginkan fulfillment. Aduh, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu. Keinginan mata, delight to the eyes, dan keangkuhan hidup. Itu semua bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, untuk supaya materi ini mendarat, saudara, saya mencoba untuk memberikan skenario yang sederhana, bagaimana tipu daya si jahat yang sudah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, milenia ini bekerja di dalam hidup kita sehari-hari. Ketika seorang mencoba untuk menghidupi kebenaran versi dia sendiri. Saudara, bayangkan seorang suami Kristen. Seorang suami Kristen yang satu kali memutuskan untuk menghidupi kebenaran dia, living his truth, yang mendorong dia untuk meninggalkan istrinya dan meninggalkan keluarganya karena dia punya pasangan baru. Kenapa dia meninggalkan istri dan keluarganya? Karena kebenaran dia, dalam tanda kutip, adalah bahwa saya mau hidup bahagia dan sekarang saya sudah tidak bahagia. Bukankah itu masuk akal kalau saya itu ingin bahagia? It feels right untuk menghidupi kebenaran tersebut. Dan dia hidup, saudara, dengan kebenaran bahwa oh iya, memang ada apa yang disebut, biasanya dikutip oleh selebriti ketika mereka mau cerai, saudara, ada irreconcilable differences,
Ya, irreconcilable differences itu perbedaan-perbedaan yang tidak bisa lagi dicari jalan tengahnya. Karena suaminya berpikir, saudara, saya sudah taken for granted, bullied, gaslighted, dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa aku harus menghidupi kebenaranku. Saudara, saya ingin berkata satu hal sebagai intermezzo. Setiap kali kita merasa terluka, setiap kali kita merasa disakiti oleh orang lain, otomatis saudara kita biasanya berpikir bahwa kebutuhanku, perasaanku, kebenaranku itu jauh lebih penting daripada perasaan dia, kebutuhan dia, kebenaran dia. My truth is more important than everyone else's. My truth feels right and I have to live it. Tapi itulah kebohongan setan, saudara. Yang berkata kepada Anda, sama seperti dia berkata kepada Hawa, kalau engkau ingin fulfillment, kalau engkau ingin hidup bahagia, engkau harus meninggalkan istri dan keluargamu. You owe yourself that much. Itu suara si jahat yang berkata. Nah tentu saudara, tidak jadi masalah biasanya apakah istrinya itu mungkin memikirkan hal yang persis sama. Dan pada waktu itu terjadi, maka yang terjadi adalah he said, she said. Perspektif siapa sekarang? Ada kebenaran versi suami dan kebenaran versi istri yang bertabrakan, saudara. Dan akhirnya itu masalah power, bukan? Tidak ada lagi nalar, tidak ada lagi akal sehat. Ini masalah control. Ini masalah, inilah kebenaranku dan kebenaranku adalah yang paling benar. It feels empowering. Ini membuat kita merasa seperti Tuhan karena kita in control. Kita di dalam kontrol untuk masa depan kita sendiri, saudara. Saudara bayangkan kalau skenario ini terjadi bukan hanya dalam satu keluarga, tetapi di dalam ratusan keluarga dan ribuan keluarga. Maka yang terjadi adalah masyarakat ini akan disintegrate dan crumbles. Dan itu yang sekarang kita saksikan bukan di dunia, bukan hanya di dunia barat, tetapi juga di Indonesia, saudara. Pada waktu dia sebagai orang Kristen harusnya sadar, aku tidak boleh hidup untuk kebenaranku karena perasaanku, tapi harus kebenaran Allah. Mestinya, saudara, mestinya dia berusaha untuk fixing marital problems. Mestinya bukan bersandar pada perasaannya atau pendapatnya, tapi bersandar pada kebenaran Alkitab tentang apa itu pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen itu apa sih, saudara? Anda tahu definisinya? Dua orang berdosa tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh di bawah tangan Allah yang setia. Itulah pernikahan Kristen. Dua orang berdosa di dalam dunia yang berdosa di bawah tangan Allah yang setia. Kalau dia memahami dan ingat itu, maka saudara dia akan berusaha baik suami maupun istri untuk berinisiatif memaafkan pasangannya, mengakui dosanya dan kesombongannya dan seterusnya. Tapi saudara untuk berani melakukan semua itu dan submit, berserah kepada kebenaran tersebut tidak nyaman memang. Karena itu berarti dia harus menyangkali diri dan menaruh kebenarannya di bawah kebenaran Allah. Lalu apa? Memaafkan, mengampuni pasangannya. Saudara, yang menarik di dalam bagian ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa Paulus di 2 Korintus 2 ayat 10-11 itu bilang begini, saudara. Aku mengampuni supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Saudara, lihat itu. Nanti Anda bisa baca sendiri di rumah. Paulus bilang, aku mengampuni supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Sebab kita tahu apa maksudnya. Sebab kita tahu apa modusnya, apa akal bulusnya si jahat. Saudara, iblis tidak mau kita itu mengampuni. Karena mengampuni itu berarti kita berlaku seperti Allah. Kita
menyatakan kasih dan belas kasih Allah dan karunia Allah. Kita memuliakan Allah, saudara, pada waktu kita mengampuni orang lain. Dan setan paling benci itu terjadi. Itu sebab setan akan bicara sama suaminya, engkau akan mengampuni dia setelah semua hal yang dia lakukan. Dia akan tetap melakukan hal yang sama dan bahkan lebih parah. Coba aja, lu jadi kosetan kaki nanti. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia akan mengatakan hal yang persis sama kepada istrinya juga. Jared Wilson membuat summary kalimat yang sangat baik menggambarkan kebenaran ini dalam slide berikutnya. Dia bilang begini, saudara, forgiving people do get taken advantage of, but unforgiving people get taken advantage of by Satan. Maksudnya begini, kalau Anda mengampuni, mungkin Anda akan dipergunakan oleh orang yang Anda ampuni. Anda mungkin akan jadi kosetan kaki. Tapi kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda akan dipergunakan oleh si jahat. Anda menjadi senjata si jahat. Anda menjadi antek-antek si jahat itu. Anda mau milih yang mana? Itu dua pilihan, tidak ada pilihan lain, saudara. Jadi sejauh ini kesimpulannya adalah demikian. Slide berikutnya, saudara. What the devil seeks is your allegiance to him by way of your allegiance to yourself. And the first thing he does is reframing your relationship with God. Saudara, ini satu kebenaran yang saya sadari, saudara, semakin saya memikirkan akan cara si jahat beroperasi. Tujuan besar, final ultimate goal dari si jahat adalah supaya Anda itu setia dan taat kepadanya. Caranya bagaimana? Dengan membuat Anda itu setia dan taat pada diri Anda sendiri. Jadi pada waktu Anda itu seakan-akan melakukan sesuatu sesuai dengan perasaan Anda, preference Anda, kebutuhan Anda, di sanalah Anda sedang menyembah dan setia pada setan. Tapi bukan itu yang dia pertama kali katakan. Cara dia itu sangat subtle, sangat lihai, sangat penuh akal bulus. Seperti kepada Hawa, dia akan bilang, benarkah Tuhan bilang gitu? Jadi cara dia memulai, saudara, untuk Anda berpikir tentang diri Anda, to live your truth, adalah dengan mempertanyakan kebaikan Allah dalam hidupmu. Bukankah Allah berkata seperti ini? Saudara, kalau Tuhan itu baik, beranugerah kepada kita yang berdosa, dan sudah mengampuni kita terlebih dahulu, bukankah seharusnya kita belajar mengampuni orang lain? Tapi kita tidak peduli itu, kan? Iblis akan berkata, benarkah orang itu layak menerima pengampunanmu? Kalau Tuhan sudah mengampunimu, ya itu sesuatu yang dia memang harusnya lakukan sebagai Tuhan. Tapi kamu kan bukan Tuhan dan gak bisa ngampuni dia. Saudara, dia mereframe relasi kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian kita itu menjadi setia kepada diri kita. Dan pada waktu itulah kita sebelumnya sudah menjadi lebih dekat, lebih setia kepada si jahat. Saudara, ini satu strategi yang sangat-sangat lihai. Iblis tidak pernah bilang, jangan taati Tuhan, jangan turuti firman Tuhan. Dia gak pernah bilang begitu, saudara. Dia cuma bilang, turuti hatimu, dengarkan perasaanmu, hidupi kebenaranmu. Dan kita merasa, iya memang itu yang kelihatannya enak, cocok, pas buat saya. Tapi pada waktu itulah Anda sudah di bawah cengkraman si jahat. Saudara, inilah anatomi dan bagaimana kebohongan ini kita lakukan hampir setiap hari mungkin dalam hidup kita. Jadi bagaimana solusinya, saudara? Bagaimana solusi keluar melawan kebohongan tersebut?
Mari kita lihat slide berikutnya, karena jawabannya ada di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya sudah khotbah ini selama ICC berdiri 2 kali tahun 2014, 2015, jadi saya tidak akan mengulang eksposisi khotbah ini. Anda bisa cari rekamannya di website kita. Tetapi saya akan menggarisbawahi beberapa hal dari Matius 4, 1 sampai 11 yang menolong kita untuk bisa memerangi, melawan kebohongan si jahat. Saudara lihat di dalam tabel ini, ada komparasi yang mirip sekali antara yang dialami Hawa dengan yang dialami Yesus. Yesus dicobai 3 kali oleh si jahat, seperti yang tadi kita baca, saudara. Ada beberapa poin yang menurut saya sangat menarik dan penting untuk kita pahami. Saudara, waktu iblis bilang, ubahlah batu ini menjadi roti, itu diberikan pada waktu Yesus lapar, saudara. Dia baru berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, dengan kita biasanya puasa doa, Yesus doa puasa, beda banget, saudara ya. Ini benar-benar tidak makan, tidak minum, dan dia sebagai manusia 100% dia lapar. Sebetulnya apa yang iblis minta itu masuk akal. Masuk akal nggak, saudara? Ubah batu ini jadi roti. Apa salahnya sih? Dan Yesus bisa melakukannya. Saudara, bukannya Yesus itu tidak mau dengan supranatural kemudian makan untuk mengisi kebutuhan tubuhnya sebagai manusia sejati 100%. Karena nanti Anda lihat di ayat yang ke-11 ada malaikat-malaikat yang datang memberikan huge buffet gitu ya buat Yesus. Saya nggak tahu, saya nanti di surga kepengen nanya saudara sama malaikat, apa yang kamu serve untuk Yesus setelah dia menang melawan pencobaan? Apa makanannya, saudara? Kita nggak tahu kan? Tapi Yesus menerima nggak? Yesus tidak bilang, saya tidak mau makan. Enggak. Jadi, kenapa dia menolak si jahat? Karena dia tidak mau tunduk dengan kebenaran versi dia. Kebenaran versi dia apa? Saya lapar sekarang. Tapi saya tidak mau menjadikan kebutuhan saya itu berhala saya. Saya tidak mau mengentertain kebutuhan saya itu. Lebih penting daripada apa? Kehendak Allah. Yang lebih penting makananku, kata Yesus, adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu makanan Yesus. Jadi dia mau kehendak Allah kapan dan bagaimana, itu yang dia akan terima, bukan tipuan si jahat. Saudara, strategi iblis itu dari dulu sampai sekarang sama, saudara. Anda lihat di dalam temptation ini, iblis itu tidak pernah meragukan Yesus anak Allah loh. Dia bukannya mempertanyakan apakah Yesus anak Allah, dia tahu Yesus anak Allah. Ya kan? Saudara, iblis itu bukan bodoh, saudara. Dia itu intelligent being yang jatuh karena berdosa melawan memberontak Allah. Dia tidak bodoh. Dia tahu Yesus anak Allah. Tapi kenapa dia bilang, jikalau engkau anak Allah, temptation-nya itu begini. Dia tidak mempertanyakan Yesus anak Allah. Dia ingin Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah dengan melakukan ekspektasi-ekspektasi dari si jahat. Itu temptation-nya, saudara. Saya ulangi lagi, si jahat itu ingin Yesus itu membuktikan dia anak Allah dengan melakukan permintaan si jahat, melakukan ekspektasi dunia, yaitu membuat mujizat untuk kepentingannya sendiri karena dia lapar. Tapi Yesus menolak itu. Saudara, Yesus menang melawan pencobaan pada waktu dia sangat lemah secara fisik. Hawa kalah terhadap pencobaan meskipun dia tidak lapar, dia tidak letih. Saudara, dia ada di Taman Eden yang belum ada dosa dan semuanya perfect, makanan tinggal petik gitu ya. Tidak ada kolesterol, tidak ada kencing manis, semua buahnya itu aman dari berbagai macam pesticide, saudara. Tetapi dia kalah. Dan yang menarik lagi di dalam temptation ini, saudara, Anda lihat bahwa di temptation yang kedua, iblis bahkan memakai ayat Alkitab dan dia pelintir. Dia bilang begini, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah. Nanti ada malaikat yang datang, ya, yang menggatang kau. Kan keren, saudara, kayak di film Hollywood. Tiba-tiba ada yang
menyambar dan menggotong dia. Kita lihat itu di banyak film Marvel. Tapi Yesus berkata sekali lagi, ada tertulis. Jadi dia melawan si jahat yang mencoba untuk memelintir firman Tuhan. Menjadi kebenaran si jahat, bukan kebenaran Allah. Dia melawannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saudara, apa pelajaran yang kita dapatkan di sini? Yesus tidak melawan si jahat dengan kuasa supranatural. Dia tidak kemudian berkata, jadilah kodok gitu ya, lalu jadi kodok. Enggak kan? Dia bilang ada tertulis. Jadi dia melawan si jahat dengan apa, saudara? Dengan firman Tuhan. Yang Anda dan saya juga bisa akses setiap hari, setiap saat, saudara. Yesus menang melawan si jahat bukan dengan supernatural power, tapi dengan the written word of God. Tadi saya katakan bahwa Hawa setelah berkata bahwa enggak kok, Tuhan itu boleh kita makan semua buah kecuali satu. Tapi setelah itu dia tidak lagi punya materi firman Allah untuk melawan si jahat. Yesus tidak kehabisan ayat. Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kenapa kita seringkali belum melawan iblis sudah kalah duluan? Karena kita tidak menyimpan firman Allah di dalam hati kita. Pemazmur berkata, saudara, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku sehingga aku tidak berdosa. Tapi kalau Anda tidak pernah membaca, apalagi menghafal, saudara, bagaimana Anda bisa melawan si jahat? Yesus melawannya dengan firman Allah yang adalah pedang roh. That is the most powerful weapon. Demikian juga yang pencobaan yang ketiga, saudara. Iblis itu terus berkata, kalau engkau menyembah aku, engkau akan memiliki semua kerajaan dunia ini. Dan sekali lagi Yesus berkata, engkau harus menyembah kepada Allah dan kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara, 3 temptation ini menunjukkan kepada kita, dia tidak akan pernah berhenti berusaha. Seorang penulis bilang begini, saudara, iblis itu adalah an active enemy. He craves, schemes, lies, tempts, deceives, enslaves, accuses, and murders. Lalu kalimat berikutnya ini sangat menarik. Dia bilang begini, saudara, the enemy minds you, finds you, wines and dines you, blinds you, binds you, and finally grinds you. Itu yang terjadi dialami oleh Hawa, saudara, dan Adam. Tetapi Yesus menang melawan pencobaan. Saudara, apa kaitannya semua ini dengan Injil? Apa kaitannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Dalam waktu singkat saya akan bahas 3 poin pendek ini. Yang pertama, saudara, kaitannya adalah kita tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang tidak berdosa. Sinless Savior. Kematian kita dimulai di dalam Taman Eden itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, percaya, tipu daya si jahat. Hidup kita itu dimulai di padang gurun ketika Yesus menang, saudara, melawan setan. Dan kemenangan Yesus itu melawan pencobaan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Ibrani 4:15 itu benar. Yesus dicobai namun dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia bisa menjadi perfect atonement. Satu persembahan yang kudus, sempurna, tidak bercacat untuk menebus dosa Anda dan saya di atas kayu salib. Dan itu ditunjukkan di dalam Matius 4. Yang kedua, saudara, kaitannya dengan Injil adalah bahwa pencobaan di padang gurun ini menunjuk kepada salib ketika kekalahan si jahat itu final, saudara. Di padang gurun iblis dikalahkan, tetapi di atas saliblah peperangan itu mengalami puncak dari segala sesuatu dan iblis keok selamanya. Kolose 2:15 mengatakan, saudara, Yesus itu melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Kapan? Di atas salib.
Jadi pada waktu kita melihat peristiwa padang gurun, itu menunjuk kepada salib di mana Yesus menang melawan kuasa dosa, kematian, dan si jahat. Dan di dalam padang gurun dan di atas salib itu kita diberitahu saudara bahwa tipu daya si jahat dapat dikalahkan kalau Anda dan saya ada di dalam Kristus dan bergantung kepada Dia. Yang terakhir saudara, Yesus itu mengundo kekalahan dosa si Adam. Yesus adalah Adam kedua yang melawan si iblis dan dia menang, saudara. Saudara tahu apa pencobaan Yesus yang terbesar ketika dia ada di dalam dunia ini? Pencobaan yang terbesar adalah dia tidak naik ke atas kayu salib. Dia tidak mati sebagai juru selamat. Anda ingat di Matius 16 dia pernah bilang kepada Petrus. Ketika Petrus bilang, Tuhan jangan ke kayu salib. Nggak pantas Tuhan. Ya kan? Apa yang Yesus bilang kepada Petrus? Enyalah engkau setan. Saudara, kalau saya jadi Petrus, saya akan kaget. Ya ampun, saya dipanggil setan sama Tuhan. Kok kayaknya kasar banget ya? Kelihatannya kok Yesus itu very mean. Bilang saya adalah setan. Tapi saudara, Yesus menjelaskan kemudian bahwa yang kau pikirkan itu bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Kelihatannya concern kan buat Yesus. Betul nggak? Tapi sebetulnya itu adalah si jahat yang memasukkan ide tersebut di dalam pikiran Petrus. Itu temptation Yesus untuk tidak naik ke atas kayu salib. Jadi saudara, kalau Anda berpikir bahwa saya akan mencoba untuk melayani Allah dan ini hal yang baik, tetapi saudara sebetulnya itu adalah untuk kepentingan dirimu sendiri. Itu adalah dari si jahat, saudara. Dan Yesus tahu dia harus naik ke atas kayu salib karena dia mereverse kegagalan Adam yang pertama. Saudara, ini kaitan antara melawan si jahat di dalam padang gurun dan di atas kayu salib membawa kita kepada Injil. Anda dan saya di dalam Kristus Yesus memiliki the same power untuk melawan si jahat, karena sekarang sang kebenaran itu sendiri, the truth himself, itu hidup di dalam diri kita. Dan kebenaran yang Allah nyatakan di dalam halaman-halaman kitab suci kita itu menolong kita untuk melawan si jahat. Saudara, mari kita tidak hidup lagi dikuasai oleh my truth, my feelings, my rights, hak saya, perasaan saya, kebenaran saya. Karena itu adalah tipu daya si jahat. Pada waktu saudara berpikir untuk diri Anda, I, me, my, mine, myself. 5 orang terpenting dalam hidup saya. Pada waktu Anda berpikir akan diri Anda terus, di sanalah saudara sebetulnya sedang dipermainkan oleh si jahat, karena Anda sedang mengakui bahwa dia adalah tuanmu. Dan Anda tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau Anda belum Kristen, you are not a believer. Anda tidak akan punya resource lain di luar Injil Kristus yang akan membuat Anda itu mampu melawan si jahat. Pilihannya hanya 2, Anda seperti Adam dan Hawa yang kalah, atau Anda seperti Yesus yang bersandar kepada Allah, bersandar kepada firman-Nya dan mengalami kemenangan. Karena itu yang kita lihat di atas salib. Maukah Anda mengalami itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.